Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang keutamaan sholat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami keutamaan sholat. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah adik-adik, kita akan langsung masuk kepada materi keutamaan sholat. Keutamaan bisa diartikan dengan kelebihan dari yang lain. Apa saja sih keutamaan sholat? Jangan sampai kita sholat hanya karena disuruh saja ya. Yang pertama, sholat itu termasuk rukun Islam. Hanya ada 5 ibadah yang termasuk rukun Islam. Dan diantaranya adalah sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kemudian yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Pada peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi menyatakan, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Al-Baihaqi. Kemudian yang selanjutnya, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Hal ini juga terdapat dalam hadis Nabi. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau atau Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apa lagi? Tanyaku. Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan berikutnya, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran atau daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan berikutnya adalah sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini jelas terdapat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak orang yang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar? Nah, itu karena mereka kurang memahami makna sholatnya. Hanya sekedar menjalankan kewajiban saja. Kemudian keutamaan berikutnya, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus.
Ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11. Keutamaan sholat berikutnya, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, itulah adik-adik keutamaan-keutamaan sholat yang bisa kita pahami. Semoga dengan memahami keutamaan-keutamaan sholat ini, sekarang kalian bisa memelihara ibadah sholatnya ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami keutamaan-keutamaan sholat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.